Bu, tolong catat ini ya. Tidak ada orang hidup tidak punya masalah, itu nggak ada. Nggak ada. Saya ulangi ya. Tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah. Masalah itu Allah kirimkan bukan ingin membuat kehidupan kita bermasalah, bukan. Tapi ingin meningkatkan kualitas kehidupan kita agar lebih baik dari sebelumnya. Karena kalau tidak diuji, Bu, kemampuan kita tidak keluar. Anak-anak ibu yang sekolah itu, ada ujian nggak? Kalau nggak ada ujian, itu ibu nggak akan tahu anak ibu tuh benar nggak belajarnya. Ilmunya dapat nggak? Untuk menguji bahwa dia sudah dapat ilmu, punya kemampuan baru, mesti ada ujian. Nanti kalau sudah pintar, naik kelas dia, menghadapi masalah yang baru. Dengan logika yang sama, hidup juga begitu. Kalau datang masalah, berbahagialah, karena ketika Allah kirimkan masalah itu, bukan ingin membuat kita bermasalah, bukan. Tapi supaya kemampuan kita bertambah, dan memudahkan kita mengatasi berbagai macam persoalan kehidupan berikutnya. Cuma kalau ibu ingin cepat mengatasi masalah itu, dibuat gampang oleh Allah. Caranya tingkatkan takwa. Sehingga setiap masalah yang datang, sebelum datang diringankan dulu oleh Allah. Seakan-akan gak ada masalah. Ustadz juga sama, Bu, punya masalah. Serius. Bahkan masalahnya kadang itu lebih banyak dari ibu. Itu masalah ibu ditanyakan juga ke saya. Nanti ada pertanyaan tuh. Di poinnya ini, siapa yang mau bahagia angkat tangan? Sudah cukup turun ya. Ternyata rumus bahagia bukan harta, bukan kedudukan. Itu banyak public figure kaya-kaya menikah sebulan 2 bulan masalah. Ternyata faktornya bukan karena terkenal, bukan karena harta. Yang ingin bahagia, rumusnya takwa. Quran surah kedua di akhir ayat 189. Ayat 189 di surah Al-Baqarah ditutup dengan kalimat begini, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jika engkau ingin bahagia, maka tingkatkan takwamu kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah, maka hidupmu cenderung bahagia. Siapa yang ingin pintar, ya kan? Yang kepintarannya berkali lipat, ternyata rumusnya takwa. Ditemukan di mana? Di Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Ayat paling panjang di Al-Quran, menyampaikan ilmu yang termasuk rumit, tapi ditutup dengan kalimat wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Engkau tingkatkan takwamu kepada Allah, Allah tambahkan dan ajarkan pengetahuan-pengetahuan yang mudah. Ini kuncinya. Jadi kalau ingin selamat, ingin nyaman hidup di dunia, sampai nyaman kembali ke akhirat, nyaman, enak, tenang, baik, tuh bahasa Arabnya hasanah. Ibu hasanah, ibu yang nyaman, tenang, baik, ya. Nah, jadi kalau cerewet tinggal bilang ibu hasanah loh gitu. Cerewet pada yang baik boleh, ya. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Itu rumusnya takwa. Jelas sampai sini? Sekarang pertanyaannya begini, kalau saya ingin meningkatkan takwa, caranya bagaimana? Kan tadi ingin selamat, meningkatkan iman, caranya dengan apa? Ingin meningkatkan takwa, caranya bagaimana? Maka Al-Quran langsung memberikan petunjuk. Udah, nggak usah banyak-banyak, nggak usah pusing-pusing, fokus pada yang 5 ini saja. Ada berapa caranya? Yang 5 ini, ibu tolong bikin tabel. Tabel tuh bagan begini, Bu, ya. Ini nih. Bikin kotak. Terus sama ibu di sini kasih nomor, Bu. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Ini tuliskan amalnya. Nomor, amal, ini checklistnya. Buat di apa bahasa soreangnya, dicontreng, ya. Nah, gitulah.
Lihat sini. Saya ingin meningkatkan iman, caranya dengan takwa. Dengan takwa hidup saya mudah, dengan takwa hidup saya nyaman, dengan takwa insya Allah terjamin selamat dunia akhirat. Bagaimana cara meningkatkan takwa? Bagian ketiga ini. Wala tamutunna illa wa antum. Wawunya pakai ataf. Dan jagalah takwa ini sepanjang engkau hidup. Jangan sampai engkau wafat kecuali engkau menjaga takwa ini. Bagaimana cara menjaganya ya Allah? Wa antum muslimun. Jagalah 5 pokok yang takwa sebagai seorang muslim. Di terjemahan diartikan kecuali engkau menjadi seorang apa? Muslim. Muslim itu artinya orang yang mengamalkan Islam. Saya ulangi, Muslim itu artinya orang yang mengamalkan apa? Ibu senang bahasa Arab gak? Kenapa pelan suaranya? Kalau enggak, jawab aja. Enggak, gitu, enggak apa-apa, Bu, enggak harus pelan-pelan. Ya, jawab Bu ya, jawab. Kecuali kalau akad nikah diam bisa. Ya, kalau ibu dilamar, anak ibu misalnya ya, dilamar, diam. Itu harus pastikan Bu. Diam itu tanda setuju. Kalau tidak setuju, jawab. Karena kaidah usul fikihnya mengatakan begini, as-sukutu alamatu heeh. Diam itu tanda setuju. Ya. Nah, kalau pertanyaan begini disampaikan, nah kita tinggal gambarkan saja kecenderungannya kemana untuk diulas. Ibu senang bahasa Arab gak? Gini, kalau ada 4 huruf, misal Islam, maka kalau kita mau bentuk jadi orang, tinggal tambah mu depannya sebelum akhirnya i. Islam orangnya muslim, iman orangnya mukmin, ikhlas orangnya mukhlis, ihsan orangnya rumusnya MUI, MUI, Islam MUI, muslim, iman mukmin, ihsan baik, ikhlas. Jelas ya? Tapi kalau katanya begini, O atau A tinggal tambah ah di ujungnya, tak. Misal laki-laki mau jadiin perempuan, tinggal tambahkan tak ah di ujungnya. Muslim perempuannya, nah, mukmin, nah, soim, nah. Dah sini. Sudah. Biar nggak ngantuk. Muslimun orang-orang Islam. Muslim itu orang yang mengamalkan Islam. Apa itu Islam? Angkat tangan. Apa itu Islam? Ya Ibu, mangga Bu. Quran? Berserah diri 100.000. Saya serius. Enggak ya, titip panitia aja ya, kejauhan. Panitia mana panitia, Mas? Ibu itu. Bu, iya tabu, awas Bu kade Bu. Ayo mau tambah, saya naikkan 500.000. Islam itu takwa, baik, kurang. Ya Ibu. Ya. Salat, zakat, puasa, haji, baru 4. Syahadat 1 juta ya, 1 juta. Nah, Mas yang itu ya, Ibu itu ya. Nanti belakangan ya Bu ya. Apa nggak jadi? Baik. Nah sekarang saya naikkan. Tahu dari mana Ibu jawabannya itu? Udah cukup. Ini udah saya tulis nih. Hadis Muslim nomor hadis yang ke-8, riwayat Umar bin Khattab. Dah tahan sini, lihat sini. Fokus. Ya Allah, saya ingin meningkatkan takwa, caranya bagaimana? Kata Allah, kamu jadi orang Islam yang baik. Amalkan ajaran Islam, jaga sampai meninggal. Kalau kamu jaga ajaran ini sampai meninggal, kamu selamat sampai pulang. Kita tanya balik, ya Allah, ajaran Islam yang pokok itu mana saja? Maka dijawablah oleh Nabi. Jawaban ini diungkapkan oleh Umar bin Khattab, disampaikan kemudian dirangkum oleh Imam Muslim, dituliskan di kitabnya nomor hadis yang ke-8 sampai ke kita. Apa jawabannya?
ketika Nabi ditanya mal Islam, kata Nabi, satu, antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Amal pertama syahadat, syahadatain. Wa tuqimas salat, wa tu'tiyaz zakat, wa tasuma ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Haji atau umrah? Haji atau di sini maksudnya kalau belum mampu untuk haji bisa menunaikan apa? Umrah. Maka yang didahulukan hajinya. Saya checklist haji. 5. Bu, 5 ini aja jaga sampai meninggal, insya Allah selamat. Ibu mau dagang boleh, tapi pastikan ibu punya syahadat, karena ini kuncinya. Ibu mau sekaya apapun, sehebat apapun, suami punya kedudukan apapun, syahadatnya nggak ada, nggak bisa selamat di akhirat, Bu. Nggak percaya nanti lihat deh ya. Ini bagian pertama. Saya tanya, ibu kenal Firaun? Ayo bilang kenal. Firaun itu kaya tidak? Punya kedudukan tidak? Punya pasukan tidak? Masalah utamanya apa? Syahadat. Ini makanya perjuangan terakhirnya yang dia pengen saat mau ditenggelamkan itu, dia pengen syahadat. Saya sekarang beriman sama Tuhannya Musa dan Harun. Kata Jibril, enak aja. Ya? Karena syahadat yang sudah dipaksakan di tenggorokan dan dipaksakan hanya ingin, bukan karena ikhlas syahadatnya. Dia menginginkan dengan mengucapkan itu pengen selamat dari terjangan air laut pada masa itu. Maka Jibril melihat ini bukan ketulusan, ini kepura-puraan. Maka malaikat diwahyukan, diperintahkan mengambil bagian dari tanah ya, atau juga dari bagian tanah laut ya. Kalau kita bahasa Indonesianya apa ya? Kalau kira condong tuh letak tuh apa bahasanya? Lumpur. Nah ya, lumpur laut diambil lalu dijejalkan ke mulutnya begini. Masalahnya apa? Yang dia cari syahadatnya. Jadi jangan dikira kekuatan, jangan dikira harta benda, jangan dikira kehebatan yang tampil di dunia itu bisa membawa keselamatan di akhirat, belum tentu. Ini yang pertama. Jadi sekarang ibu lakukan apa? Yang ibu lakukan, keluarkan semua anggota keluarga, tulis siapa aja di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke atas siapa? Yang ke bawah siapa? Yang ke kanan siapa saja? Ke kiri siapa saja? Ayahnya, ibunya, suami, istri, anaknya, sampai ke bawah. Cek. Yang pertama yang harus dipastikan, ini ada enggak? Gimana syahadatnya suami? Istri bagaimana? Ibu? Anak-anaknya? Keluarganya? Ini nomor 1, letakkan urutan pertama. Buka Quran surah 52 ayat 21, At-Tur. Quran surah 52 ayat 21. Saya tanya ibu dulu sebentar. Ibu mau ketemu anaknya lagi nggak di akhirat? Mau kumpul nggak dengan keluarganya? Dengan suaminya? Kenapa pelan? Lihat sini. Ternyata yang pertama ditampilkan Quran itu bukan bekal harta, bukan kedudukan. Jadi kalau ibu punya suami, punya anak, punya kedudukan, punya harta banyak, itu tidak menjamin mengumpulkan kembali di akhirat. Walladzina amanu, iman dulu. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan para orang tua yang punya iman diikuti oleh anak cucunya, sekeluarga, kerabatnya, semua beriman, kami akan kumpulkan kembali, kata Allah. Aku kumpulkan kembali satu keluarga itu di taman surga semuanya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan tidak akan aku sia-siakan amal mereka untuk menguatkan iman itu. Jadi kalau ibu ajarkan anak dari kecil supaya kenal Allah, itu ditulis, Bu, diperintahkan malaikat tulis tuh.
Kadang-kadang mesti menjewer anak supaya dekat dengan Allah. Itu ada bekas. Di hari hisab, di antara tanda yang Allah perintahkan pada malaikat cari pada diri anak, ada nggak bekas pendidikan orang tua kepada anaknya supaya anak kenal Allah? Pernah nggak ada begitu? Begitu anak ingin menjauh dari Allah, susah diingatkan. Ibu belai misalnya begini, nak, itu bekas belayannya itu nanti akan jadi tanda di yaumil hisab. Dulu saya kecil itu dijewer begini kalau ngumpet ngaji. Maghrib TV mati, sembunyi dimanapun akan dicari. Saya pernah kecil ingin ngetes aja, dicari enggak, saya sembunyi di bawah lemari asisten rumah tangga, saya masuk situ. Ternyata asisten rumah tangga diperintahkan oleh ibunda kami, cari Adi sampai ketemu, harus ngaji di hadapan ibu. Kalau nekat dijewer. Dan saya baru tahu kenapa telinga ini penting dijewer. Ternyata di sini ada bagian sensitivitas dari saraf yang bisa menggerakkan juga ya bagian dari dalam diri manusia itu untuk menstimulus kepintarannya muncul. Tapi bukan berarti pulang dari sini ibu jewer semua anak, bukan. Saya mau katakan kenapa orang tua dulu kalau mendidik anak kadang suka dijewer gitu. Ya, ternyata itu ada bukti ilmiahnya sekarang. Jangan potong videonya ya, awas nih. Sekarang suka ada kontainer potong-potong video. Kontainer tuh yang suka bikin konten, ya. Udah, sini udah ya. Jadi Islam tuh sampai mengatur begitu, Bu. Ya, jangan sampai awas mendidik dengan cara menyakiti. Makanya saya suka koreksi terjemahan-terjemahan itu. Anak usia 7 tahun, ajari dia sholat. Kalau 10 tahun dia belum mau sholat, maka apa? Tuh, kan? Bu main pukul aja. Terjemahnya bukan begitu. Idrib itu artinya memberikan contoh sampai mengerti. Dari kata doroba, doroba itu artinya memberi contoh. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fau. Ngasih contoh. Maksudnya apa? Anak sudah 10 tahun malas sholat, ibu berikan contoh kepada dia supaya dia mengerti tentang pentingnya sholat. Hukumannya berupa contoh. Contohnya apa? Uang jajannya jangan kasih dulu, TV-nya yang kesukaan dia matikan dulu, sampai dia ngerti akses menuju itu mesti sholat. Kalau dia tanya kenapa sih mesti sholat, nah sholat itu mendekatkan kita dengan Allah. Ini loh Allah yang ngasih mama TV itu Allah, yang ngirim uang ke mamah itu dari Allah, yang ngasih kita kenyamanan hidup itu Allah. Cara terima kasih kita sama Allah sholat. Kamu dikasih sama paman uang, kamu ucapkan terima kasih. Kita dikasih sama Allah berupa banyak kenikmatan, ini cara terima kasihnya sholat. Itu caranya sampai dia mengerti, tidak harus memukul. Kalau di Arab budayanya memang begitu, tapi bukan menyakiti. Kadang tepak begini gitu. Itu contohnya, paham? Satu, Bu. Bagaimana cara menjaga syahadat? Maka cabangnya ini, Quran surah 47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha. Fa'lam, maka cepatlah belajar, mesti punya ilmu. Jadi syahadat pun ada apa? Ada ilmu. Izin ya, Bu ya. Syahadatnya checklist dulu. Tapi kalau ibu checklist, menjaganya juga nggak mudah kalau tanpa ilmu, karena akan tiba masanya syahadat itu mudah ditukar. Ada bencana bawa sembako, syahadat ditukar dengan sembako. Ada yang ditukar dengan biskuit. Anak ibu hati-hati yang perempuan-perempuan, tiba eranya tidak mudah. Datang orang sekarang dengan kalimat aja bisa hilang syahadat, Bu. Aku mencintaimu asal engkau mau ikut denganku. Bahaya. Terjadi sekarang. Maka butuh ilmu untuk menguatkan syahadat itu. Karena itu kuncinya. Kata Nabi, Miftahul Jannah, kunci surganya itu terletak pada syahadatnya. Jelas? Ilmunya ada di mana? Nih, gak usah tinggi-tinggi Bu bahasnya ya. Apalagi mohon maaf sekali, saya sering perhatikan orang awam banyak berdebat di masalah pembahasan akidah yang tidak ada manfaat untuk dirinya.
Yang penting itu membuat kita kenal Allah cukup. Gak usah terjebak dalam perdebatan ini bagaimana, itu bagaimana. Saya nggak ngerti, bahasan dulu para ulama diskusi, sekarang jadi konsumsi awam. Salahnya kadang-kadang sebagian kurang bisa menjaga. Di antara yang ceramah itu membahas pokok-pokok yang harusnya nggak disampaikan kepada awam. Itu kalangan diskusi di kalangan para ulama. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, yadullahi fawqa aydihim. Ini orang bikin konten berantem sama ini, berdebat dengan yang ini, padahal yang belum tentu memberikan faidah untuk dirinya. Orang tua kita mengajarkan dari dulu, wallahu a'lamu bimuradih. Bagi orang awam cukup kenal Allah, cukup paham tentang bagaimana kita menyembah Allah, jaga itu sampai meninggal, selesai. Makanya ketika Nabi mengajarkan menjaga tauhid pada orang-orang awam, pada sahabat-sahabat beliau yang awam, itu diajarinya simpel, Bu. Cuma diajarkan surat Al-Ikhlas. Satu di antara 3 surat Qul yang jadi favorit umat akhir zaman. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin. Ini tahu dari mana itu? Nih dalilnya dari Sayyidah Aisyah, riwayat Al-Bukhari. Ada sahabat yang saking dekatnya dengan Allah, kenal Allah, dia hobi sekali baca kulhu. Jadi mainnya kulhu terus, Bu. Rakaat kedua, ya, walaupun rakaat pertama misalnya Ad-Duha, Al-Insyirah, Al-A'la, yang keduanya selalu kulhu. Dikomplainlah kemudian, ya, beberapa sahabat ngomplain itu, kamu kenapa sih main kulhu terus, baca kulhu terus? Maka disampaikan kepada Nabi, inilah hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak memberikan vonis, tidak langsung memberikan hukum. Dipanggil orangnya, ditanya, kenapa engkau senang baca kulhu di rakaat kedua? Kata sahabat ini, ya Rasulullah, di dalam kulhu itu ada sifat-sifat Allah yang indah. Saking kenalnya Allah, senang dengan kulhu karena menemukan di situ kebenaran Allah dan sifatnya yang indah. Saya mencintai Allah, karena itu saya senang baca kulhu, karena di situ ada sifat Allah, saya cinta pada Allah. Maka turunlah berita, sampaikan Muhammad kepada sahabat itu, karena dia cinta Allah, Allah pun mencintainya. Hadisnya sahih. Dan ketika cinta Allah diturunkan, ringan seluruh hidupnya. Ini, Bu. Maka latihan belajar tafsirnya. Qul huwallahu Allahus lam yalid walam yakul lahu. Nah, yang disebut Allah itu kalau jadi Tuhan, standar Tuhan itu nggak boleh sama dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan. Itu gampang sekali. Kalau menetapkan Tuhan harus beda dengan makhluk, karena ini Khaliq. Kalau ada satu sifat yang sama berarti bukan Tuhan. Sepakat? Contoh, manusia melahirkan tidak? Lahirkan. Manusia berpasangan tidak? Manusia punya anak tidak? Manusia itu makhluk atau Khaliq? Baik, kalau manusia berpasangan, maka Tuhan nggak boleh berpasangan. Kalau ada sifat Tuhan berpasangan, berarti sama dengan makhluk, bukan Tuhan. Manusia melahirkan dan dilahirkan, berketurunan, punya keturunan. Tuhan nggak boleh punya keturunan. Tuhan tidak boleh berpasangan, Tuhan tidak boleh melahirkan. Sebab kalau Tuhan punya sifat makhluk, berarti ada potensi makhluk bisa jadi Tuhan. Jelas? Ini simple banget, logis. Dan kita diajarin itu. Pada akhirnya, walam yakul lahu kufuwan. Kalau ibu sudah bertaut kepada Allah dengan kalimat ini, maka Allahus Samad. Apapun masalah kita akan bergantung pada Allah. Ibu baca Al-Ikhlas ini, sampai ibu merasakan dalam hati bahwa ibu punya Allah. Saya punya Allah. Itu kalau kalimat itu sudah ada dalam hati, saya punya Allah, semua hidup akan terasa ringan, Bu. Ketika ibu punya masalah di rumah tangga dan semua orang mengatakan mustahil, tapi ibu merasa punya Allah, itu ringan. Saya punya Allah. Sekarang itu yang mahal. Itu yang mahal. Karena tidak sedikit umat Islam saat ini belum memantapkan kalimat surat Al-Ikhlas itu ke dalam jiwanya, sehingga belum apa-apa sudah mengeluh. Alih-alih kembali kepada Allah, kebergantungan kepada makhluk begitu tinggi. Karena ini belum menancap pada kalbunya. Di hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Bu,
Ada sahabat bilang begini, ngapain sih baca surat itu terus? Diadukan kepada Nabi. Apa komentar Nabi? Nabi malah menyanjung, surat Al-Ikhlas ini itu sepertiganya isi kandungan Al-Quran. Jadi kalau ibu ingin dimudahkan hafal Quran, dimudahkan dekat dengan Quran, pahami surat Al-Ikhlas, bacakan itu dengan niat ingin dimudahkan dekat dengan Al-Quran. Ini cara menguatkan syahadat. Boleh dibawa kepada zikir, boleh. Makanya dalam sholat, setelah sholat itu salah satu yang dibaca itu selain ayat kursi itu Al-Ikhlas. Sebelum tidur Al-Ikhlas dibaca dengan Al-Falaq dan An-Nas. Maaf Bu ya, saya bukan ingin mengajarkan, hanya ingin mengingatkan. Cara bacanya jangan hanya keluar di lisan bunyi, sampai tertanam di kolbu bahwa ibu merasa punya Allah. Qul huwallahu ahad, sampai ibu merasa bisa nangis itu luar biasa tuh. Allahus samad. Ya Allah, aku ikrarkan dengan lisanku bahwa engkaulah satu-satunya dan hanya satu Tuhan yang aku sembah dan ibadahi. Allahus samad. Ya Allah, aku punya masalah dalam kehidupan, tapi aku punya keyakinan ketika aku gantungkan semua persoalan ini solusinya kepadamu, engkau yang akan ringankan seluruh masalahku. Dan ketika ibu menyebut Allahus samad, rasakan masalah apa yang dimiliki, dengan anakkah, dengan rumah tanggakah, kehidupan sosialkah, lalu sandarkan semua kepada Allah. Lam yalid walam, engkaulah Tuhan yang tunggal, yang hak, tidak beranak, tidak diperanakan, satu-satunya Tuhan ya Allah. Walam yakullahu, nggak ada yang pernah serupa denganmu. Kalau sudah aku ikrarkan seperti ini, aku bertuhan kepadamu, aku bergantung kepadamu, belum engkau juga berikan solusi padaku, maka dengan cara apa lagi aku memohon kepadamu? Karena itu ketika Nabi lewat, ada sahabat mengatakan begini, Allahumma ushidu bi annaka antallah as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka an taghfira liya. Ya Allah, aku bersaksi hanya engkaulah Tuhanku satu-satunya, aku sembah, aku tuhankan. Aku gantungkan hidupmu kepadamu. Aku nyatakan kau satu-satunya Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk manapun, tidak beranak, tidak diperanakan. Aku tidak minta apapun ya Allah. Dengan aku mengesahkanmu, aku hanya minta ampuni dosaku. Aku ingin jadi orang baik. Nabi lewat, lalu Nabi mengatakan begini, Fulan, tahukah engkau apa yang kau baru baca tadi? Orang ini berkata, ya Rasulullah, engkau yang paling tahu. Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Kata Nabi, engkau baru saja meminta kepada Allah dengan menyebut namanya yang paling agung, yang engkau kalau ucapkan itu, doamu akan selalu dijawab, permintaanmu tidak akan pernah tertolak. Itu hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Dan Syekh Said Sabiq memasukkan hadis itu dalam pembahasan akidah ketika mengurai Al-Asmaul Husna di kitabnya Al-Aqaid Al-Islamiyah. Jadi kalau orang benar Al-Ikhlasnya Bu, ini sampai ke dalam jiwanya, itu doanya mustajab Bu, karena dia merasa punya Allah. Tuh. Nah ini yang diminta ini udah nyambung belum sama Allah nih. Kadang lisannya kemana, hatinya kemana. Ibu baca subhanallah, satu kali belum nyambung, wajar. Dua kali belum connect, wajar. 33 kali belum nyambung, ibu mesti baca berapa kali lagi? Bu keluar dari sini ya, mie ayam, 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 sampai 33 kali itu. Saya yakin sampai mau tidur ibu akan ingat mie ayam itu. Nggak percaya silahkan. Mie ayam, mie ayam, mie ayam, mie ayam, mie ayam, 33 kali. Minimal ibu akan cari kan? Ibu tiap hari Bu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dari 33 ini, bagian keberapa yang sampai ke dalam hati? Ke-9, 10, 11. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lisan ibu alhamdulillah, tapi tuntunan nikmat mintanya makin terus banyak. Sudah dikasih sepeda, minta motor. Dikasih motor, minta mobil lagi. Padahal baru alhamdulillah, sepeda saja belum pernah dibawa menunaikan sholat 5 waktu di masjid. Seringnya sepedaan, kadang dibawa sampai ke pulau lain, sepedaan dengan teman yang lain, belum pernah diantarkan jadi saksi di akhirat bahwa dia pernah mengantar orang ini sholat di masjid, pernah ikut pengajian, dan itu akan dihisab. Sepeda belum dipakai ibadah, sudah minta motor.
Motor belum dipakai ibadah sudah minta mobil. Kadang Allah tahan bukan nggak pengen ngasih, fulan pakai dulu ibadah supaya hisabmu ringan. Kan kamu baru bilang alhamdulillah tadi. Itu. Allahu Akbar. 33 kali 5 tuh 165 dalam sehari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi masih kalah juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo cek ke masjid, ayo. Diskon, kewe sekedap. Nomor 2.